Ya, baik, Ya, kepada baik kelompok saya 9 silahkan. ya, baik saya lanjutkan untuk pelanggaran etika dalam penelitian yang terakhir adalah segala sesuatu yang menyalahi etika penelitian sebagaimana yang telah penulis utarakan pada penjelasan sebelumnya. Nah, jadi yang pada poin apa tadi? Macam-macam etika itu jika dilanggar oleh seorang peneliti itu sudah melakukan pelanggaran etika dalam penelitian. Ini siapa yang usia? Presentasi dari dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9 atas presentasinya yang sangat jelas sekali tentang rujukan dan etika dalam penelitian. Baik, sesi selanjutnya langsung saja kita menuju ke sesi kritik, saran, dan masukannya kepada kelompok 9, dipersilahkan. PPT atau penyampaian materi juga dari pemateri. Iya, baik. Kalau tidak ada, langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin yang tadi belum paham atau mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut lagi, boleh teman-teman. Dan pada kuota pertanyaan kita membuka 2 kuota. Silahkan. Saya mau bertanya. Oh iya, silahkan. Ya, yang pertama saya mau tanya ke pemateri yang pertama. Bagaimana cara kita membuat itu kutipan yang mana buku itu ditulis oleh tim pembukuan? Seperti kan contoh yang itu di Mahatali itu ada Syarah Fathal Qorib. Nah, itu nulisnya itu bagaimana? Tim pembukuan apa kemudian juga biasanya ada buku-buku yang seperti tadi dikatakan itu di LKP 2M. Itu bagaimana cara membuat kutipannya? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Ahmad Didir. Untuk pemateri, apakah ingin ditampung dahulu? Aduh, laptop nge-lag. Ditampung dulu saja. Baik. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, masih ada 1 kuota lagi. Silahkan. Saya. Ya, silakan. Ya, terima kasih waktunya. Saya izin bertanya. Ketika kita menulis sebuah penelitian, kemudian kan kita mengutip di buku ya. Terus kemudian kalau seumpama memakai kata-kata kita sendiri tapi berpedoman pada kutipan tersebut, itu termasuk plagiasi atau bukan. Kemudian kalau seumpama bukan, kita tetap memberi rujukan atau bagaimana. Jadi membuat kata-kata dengan bahasa kita, tapi berpedoman pada tulisan seseorang. Gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi di sini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu dari Mas Aka tentang bagaimana sih cara membuat kutipan dari tim pembukuan. Nah, misalnya di sini ada buku Fathal Qorib. Nah, itu bagaimana sih? Nah, kemudian dari saudari Mar'a Konitatillah, kalau pertanyaannya, kalau kita memakai bahasa sendiri untuk memakai kata-kata kita sendiri, tetapi berpedoman pada tulisan orang lain. Nah, itu apakah disebut dengan plagiasi? Ya. Sedikit susah ya.
Ya, apakah ingin langsung dijawab oleh pemateri? Nggih, coba akan saya jawab. Ya, Untuk yang silakan, pertama monggo. tadi ya, nggih, yang pertama terima kasih untuk saudara Aka atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kita membuat kutipan yang di mana buku itu dibuat oleh tim pembukuan ya? Dalam artian bareng-bareng gitu. Nah, di situ tadi di makalah ada di teknik penulisan. Nah, di situ di poin jika nama penulis tidak disebutkan, ini maksudnya tidak disebutkan ini karena gini bukan. Jika nama penulis tidak disebutkan atau dalam artian penulisnya itu banyak, nah di situ tuh dicantumkan dalam yang dicantumkan itu lembaganya yang menerbitkan. Kalau yang Fathul Qorib itu yang menerbitkan kan Mahat Ali kan. Nah itu dicantumkan nama Mahat Alinya, kemudian dikasih tahunya. Nah, kemudian beda lagi kalau yang jurnal. Kalau yang jurnal di dalam buku itu kan, kalau di jurnal itu ada, iya betul di dalam buku, tetapi setiap jurnal itu ada nama penulisnya. Jadi di situ ditulis penulisnya. Begitu. Apakah masuk penjelasan saya? Iya, langsung saja. Bagaimana kepada penanya Ahmad Hidir? Atau mungkin Mas Fani? Ya, mungkin saya tambahin dulu ya. Ya, monggo. Ya, baik. Dalam menulis sebuah rujukan, itu sebenarnya banyak sekali model-model atau kalau dalam istilah medianya itu namanya selingkung. Nah, beberapa saya jumpai itu permasalahan yang dicanakan oleh Mas Adib tadi itu juga sering. Saya juga pernah menjumpai hal itu. Terus penulisannya seperti apa? Kalau yang saya ketahui itu ada dua model. Yang pertama itu ditulis tim pembukuan Matali. Terus koma baru tahun. Seumpama kalau dalam penulisan daftar pustaka seperti itu. Terus yang kedua itu ditulis nama salah satu dari keseluruhan tim tersebut. Nah, nama salah satu ini biasanya itu dipilih Pimpinan. seseorang yang sekiranya memiliki Pimpinan lah ya. Ya, sumbangsi yang lebih besar dalam penulisan tersebut. Jadi seumpama Ahmad Hidir Adib dibalik pokoknya Ahmad Hidir Adib Ahmad Hidir, DKK seperti itu. Jadi ada dua gaya. Dator. Ya, terima kasih atas jawabannya dari pemateri. Bagaimana dengan saudara penanya? Apakah sudah jelas atau kurang jelas? Ya, saya mau tanya lagi. Mungkin iya itu ya. Saya suka dengan itu yang tim pembukuan. Soalnya kalau di Lirboyo itu kan setiap tahun kan per kelas itu per angkatan itu mengeluarkan buku. Nanti kalau ditulis lembaganya ya itu kita agak kebingungan juga. Mahatali Lirboyo angkatan 2000 berapa. Kalau gitu terus agaknya gak enak dan juga ya sulit mungkin untuk diketahui jelasnya. Kemudian saya mau bertanya lagi. Biasanya kalau di buku-buku Arab itu sebelum isi buku itu kan ada muhakik ya. Mungkin kalau di Indonesia itu editor namanya. Muhakik itu memberikan kata pengantar. Biasanya semacam biografi. Itu apa boleh dikutip dan cara mengutipnya itu bagaimana? Baik, Masih. ini Mbak Nurma dulu atau saya? Main dulu aja. Terkait hal tersebut, itu kalau kita membuat ada dua ya, in-note dan footnote. Nah, saya juga pernah melakukan seperti itu. Tapi kalau saya sendiri ya, itu saya buat gini.
dikutip dalam apa? Dalam kata dikutip dalam buku yang berjudul sekian di bagian apa? Kata pengantar saya tulis begitu. Kalau yang in note. Terus kalau yang footnote itu biasanya saya langsung merujuk ke bukunya. Jadi untuk yang penulis kata pengantarnya saya tidak menuliskannya. Tetapi kan di dalamnya itu juga sudah include. Nantinya juga diberikan halaman berapa. Nah, terus kalau kita cross check pastinya seorang yang mengecek keabsahan buku ini juga pasti akan tahu, oh halaman ini mengutip di halaman 3, terus dibuka halaman 3 ternyata kata pengantar. Ya, jadi pastinya kan sudah include jadi satu seperti itu. Jadi kembali lagi ada dua. Yang kalau di model e-note itu saya tuliskan bersama dengan siapa? Pembuat kata pengantarnya tersebut. Contohnya dikutip dalam buku yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam karangan Badri Yatim bagian kata pengantar. Seperti itu. Kalau yang e-note. Yang end-note gimana? Apa? Kalau yang di bawah itu loh, footnote gimana footnote? Kalau yang footnote itu tidak saya cantumkan. Ya seperti kita membuat footnote biasa saja. Karena sebenarnya itu sudah include. Karena kan di dalam footnote itu juga kita cantumkan halaman. Seumpama di kata pengantar itu kan biasanya halaman awal ya, halaman 2 lah katakanlah. Terus kalau kita coba cross check halaman 2 itu pasti kan isinya kata pengantar. Jadi sama saja seperti itu. Sudah include. Kan soalnya kata pengantar juga termasuk bagian dari buku tersebut. Ini Iya. saya back lagi ya. Nah, Ya, silakan. ini contoh langsungnya begini. Di Futuhat Al-Makkiyahnya Ibnu Arabi itu ya. Itu apa ya? Dari muhakkiknya itu sekitar ratusan halaman. Dan itu isinya banyak yang ya penting. Kadangkala itu informasi baru. Itu pendapatnya muhakkik sendiri. Nah, untuk membuat kutipannya itu bagaimana? Kan bukunya tulisannya Ibnu Arabi. Sedangkan itu adalah kalimat dari muhakkik. Nah, dari editor bagaimana memberi footnote-nya? Apa tetap Ibnu Arabi langsung dicantumkan halaman gitu atau gimana? Terima kasih. Baik, langsung saja ya. Kan di judul itu biasanya buku-buku itu memiliki beberapa jilid-jilid juga. Pernah saja terkadang tapi saya jarang sekali menjumpai bahwa buku judulnya Sejarah Pendidikan Islam. Terus bagian editor. Itu jarang sekali saya menunjukkan secara detail itu begitu. Karena kita ini kan pembelajarannya memakai kaidahnya bahasa Indonesia. Nah, kaidah bahasa Indonesia itu jarang, hampir tidak pernah saya jumpai bahwasanya pada model penulisan rujukan itu mencantumkan bagian tadi itu kata pengantar. Biasanya itu langsung judul bukunya. Kalau kita mengacu pada peraturan yang ada dalam UEB seperti itu. Jadi kalau kita membuat selingkung sendiri, ya nggak apa-apa. Soalnya kan beberapa dari media atau beberapa dari penulis itu juga membuat model footnote ini berbeda. Tetapi dalam artian berbeda itu bisa ditambah judul seumpama Sejarah Pendidikan Islam jilid 2. Terkadang itu juga tidak dikasih jilid 2. Cuma Sejarah Pendidikan Islam gitu saja. Tetapi menurut saya ini hanya masalah selingkung saja kayak penulisan seperti itu. Jadi terserah
dari penulis itu sendiri. Terus juga dalam biasanya kan setelah judul itu kan koma. Sebenarnya itu kalau seumpama diganti titik itu tidak apa-apa. Saya dulu pernah memperoleh informasi tersebut pas mata kuliah KTI diajar Pak Beni seperti itu. Jadi dalam masalah penulisan footnote, rujukan ini sebenarnya bukan masalah bukan suatu perkara yang pakem seperti itu. Cuma yang pakem itu wajib menuliskan nama, judul buku maksudnya, tahun terbit, penerbit, serta halaman. Putarnya seperti itu. Sudah, Tor? Iya, jelas ya. Bagaimana dengan saudara penanya? Ya, terima kasih. Mungkin ini yang terakhir ya, karena memang masalah kutip mengutip ini berpengaruh pada portofolio kita. Ini yang terakhir. Kadangkala ini buku yang berbahasa Arab ya biasanya. Itu di footnote-nya ada keterangan tambahan. Seperti catatan kaki dah. Kalau di contoh catatan kaki namanya. Iya, catatan kaki. Di Syiarul A'lamin Nubala'nya Az-Zahabi itu mengatakan bahwasanya orang yang masuk Islam itu 51. Ternyata dihitung itu namanya hanya ada 50. Dan di catatan kakinya itu oleh muhakkik itu dikomentari, ini bagaimana musonif kok hanya menyebutkan 51. Jadi yang benar ini 50 apa 51 atau ada kurang nama. Nah, keterangan yang seperti itu apa bisa dikutip? Cara dan kalau bisa bagaimana mengutipnya? Kadangkala kalau di jurnal itu juga ada keterangan tambahan dari penulis di catatan kakinya. Dan tidak jarang juga keterangan ada di catatan kaki itu ya lebih penting. Maksudnya, oh ini keterangan yang bagus. Nah, begitu. Bagaimana itu cara mengutipnya? Terima kasih. Terakhir ini. Ini maksudnya cara mengutip yang gimana? Bisa disederhanakan lagi? Dua soal tadi. Yang begini, Pak. Apa catatan kaki itu bagaimana? Catatan kaki kan bukan hanya tentang referensi ya, tapi ada keterangan. Nah, itu apa bisa dikutip? Bagaimana cara mengutipnya? Catatan kaki ada keterangannya. Bagaimana bisa dikutip? Intinya bagaimana cara mengutip catatan kaki, seperti itu enggak sih, saudara penanya? Oh, ngoten nah. Iya, tapi yang di catatan kaki itu bukan referensi. Ya, keterangan. Kan di catatannya referensi. Nah, iya. G. Sudah, kami masih Mohon maaf. Iya. Ini kita paten yuk. Ya, maaf ya, saya mudah. Ya, catatan kaki sebenarnya itu kan catatan tambahan yang kalau catatan tersebut itu diletakkan di bagian halaman penjelasan itu tidak pantas. Maka dalam artian maksudnya tidak pantas ini apabila kalimat satu dengan kalimat yang berikutnya digandeng terus ditambahi penjelasan itu enggak padu. Maka dari itu penulis meletakkannya di catatan kaki. Nah, dalam kaitannya ini kalau kita menulis rujukan di catatan kaki, ya sebenarnya sama sih sebenarnya pada permasalahan tadi itu kata pengantar. Ya tidak apa-apa, kita mengambilnya dari
kalau kita tetap beracuan pada pedoman yang pokok yang ada dalam kaidah bahasa Indonesia, kita tetap tidak mencantumkan bahwa itu catatan kaki, cuman tetap kita mencantumkan bahwa informasi tersebut berada di buku ini, halaman ini. Itu tidak apa-apa kalau kita berpedoman pada kaidah yang ada dalam bahasa Indonesia. Kalau kita memiliki selingkung sendiri, yang mana selingkung tersebut telah diakui dalam artian dimiliki sebuah lembaga yang memiliki payung hukum, kita boleh-boleh saja menambahkan bahwasanya judul diskursus madhab bagian catatan kaki, terus koma diskursus madhab bagian catatan kaki, koma, terus kota penerbit, terus penerbit, seperti itu. Tadi punya. Ya, terima kasih. Ya, sudah. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi dari saudara Adib? Sudah, terima kasih, Tor. Ya, alhamdulillah. Kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari saudari A. Mohon maaf, minta tolong diulangi lagi, nanti takutnya salah. Oh iya, jadi pertanyaannya itu ketika kita menulis atau mengutip kata-kata, gimana sih ya? Ketika kita menulis kata-kata kita sendiri, bahasa kita sendiri, akan tetapi kita berpedoman pada tulisan seseorang, itu dianggap sebagai plagiarisme atau tidak? Apakah seperti itu, saudari penanya? Iya. Ya. Oke. Nah, oke, baik, langsung saja saya jawab. Ini kembali ke jenis dari rujukan tadi ya, yang dia ada dua, yaitu rujukan secara langsung dan rujukan secara tidak langsung. Nah, yang pertama itu secara langsung itu mengambil pelek kata-kata atau kalimat yang ada di buku tersebut dalam kutipan, tetapi di situ penulisnya, sumbernya atau rujukannya itu ditulis. Nah, di sini kelemahannya, ini betul, ini legal, ini boleh, tetapi kalau diturnitin ini semua terdetek. Nah, tetapi kalau yang kutipan tidak langsung itu tanggapan kita, betul itu yang dikatakan oleh saudari Mar'a, tadi memakai kata-kata sendiri tetapi berpedoman pada kalimat-kalimat yang terdapat dalam buku tersebut, dalam sumber tersebut. Ini sah. Ini betul sah. Ini namanya kayak memparafrase gitu ya. Memparafrase kalimat-kalimat yang terdapat di situ. Itu dinamakan kutipan tidak langsung. Nah, ini biasanya itu namanya serta tahunnya itu diletakkan di akhir dari pernyataan kita, bukan di awal, dan tidak ada tanda petik. Itu termasuk kutipan tidak langsung. Pikiran kita, tanggapan kita, tetapi tetap berpedoman pada kalimat atau paragraf yang ada di dalam sumber, begitu. Bagaimana? Iya, jadi itu termasuk rujukan yang tidak langsung itu ya. Bagaimana? Ya, betul. Saudari Mar'a? Baik, terima kasih. Jelas. Alhamdulillah. Ya, berhubung kuota pertanyaan sudah terpenuhi dan sudah terjawab semua, dan waktu kita juga sebenarnya sudah sangat telat sekali ya untuk selesai. Nah, jadi langsung saja kesimpulannya nanti akan dikirim, dan juga untuk operator jangan lupa untuk mengirim video recordnya ya. Ya, terima kasih dari kami kelompok 9 dan saya juga moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat beristirahat mengerjakan UTS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Terima kasih, Rek.